Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lukman Plat teman-teman. Ini kita kali ini akan bagikan untuk proses inspeksi untuk mobil Calya ya. Langkah pertama kita buka dulu untuk kap mesinnya. Oke, kita buka dulu ya kap mesin. Nah, proses pertama coba kita cek untuk bagian sealer yang kap mesin ya. Ini dipencet sedikit keras ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari plat bagasi tadi udah dempulan ya. Nah, untuk bautnya sih masih belum bukaan. Nah, ini rada aneh ya. Kenapa? Karena biasanya harus dibuka. Nah, bisa dilihat juga nih untuk bullheadnya nih. Bullheadnya nampak seperti baru ya, gantian ya. Nanti untuk hasilnya saya jelaskan. Ini proses pertama dulu ya, kita pastikan dulu untuk sealer-sealernya, baut kap mesin udah pernah copotan atau belum. Untuk bullhead di sini baru ya. Nah, ini untuk penyangga bumpernya bisa dilihat ya, tadi keriting ya, tuh udah gantian ya. Nah, untuk bagian sini juga sama, udah sedikit dempul. Jadi ini untuk bullheadnya udah gantian ya teman-teman, cuma untuk penyangga bawahnya dia enggak. Makanya tadi untuk bagian kap mesin depannya dia nyundul, jadi nggak di repair dicopot, jadi cukup di di repair tanpa dilepas ya. Untuk bagian apron di sini masih normal, chassis oke. Nah, itu untuk bagian yang penyangga tadi ya, bumper tadi sedikit dempul, kanan dan kiri sama ya. Oke, untuk apron sebelah kanan depan kita cek. Di sini aman, nggak ada masalah ya, nggak ada bekas repairan. Jadi tabraknya cukup ringan, nggak terlalu parah, hanya penyok aja. Bagian sebelah kiri apronnya juga normal. Kita cek untuk kampasnya di sini udah lumayan tipis ya. Untuk cakramnya sih masih oke, aman, nggak ada baret-baret. Jadi untuk bagian tadi ya, depan udah nyundul, sundulnya nggak terlalu parah. Nah, kita pastikan pakai alat ini ya, pengukur ketebalan catnya. Coba kita cek, kita tempelkan aja. Loh, hasilnya 1,75 mili ya, jadi sedikit, bukan sedikit ya, tebel banget jatuhnya ya, 1,7 mili. Toleransinya biasa bawahan standar itu sekitar 10 sampai 20 ya, atau 25, 0, maksud saya 0,2 mili. Ini sampai 1,75 dan ada yang 1,64 juga. Ini depannya sedikit dempulnya tebel, makanya tadi dipencet sealernya udah keras banget ya. Jadi sedikit kena ke depan. Nah, untuk bagian mesin kita cek, untuk bagian atasnya sedikit basah ya. Nah, itu udah pernah ganti tuh seal koper palepnya, jadi bekas bukaan ya teman-teman, udah pernah dibuka dan masih ada rembesan. Nah, kita pastikan dulu, kita buka adakah kerak ataupun lumpur ya. Nah, tutupnya bisa dilihat yang lamanya udah ada bekas pembersihan ya. Nah, di dalamnya sih bersih, cuman masih ada sisa-sisaan yang bekas lumpur ya. Nah, ini kenapa dia dibuka atau bekas bukaan, karena dia ngebersihin sisa kerak yang ngelumpur yang parah sebelumnya ya. Atasnya bersih, cuma untuk bagian bawah kurang meyakinkan, karena ini untuk tadi pas di starter ditarik dari stick oli masih ada bekas selak lumpurnya teman-teman. Jadi memang sengaja itu dilepas untuk pembersihan bagian yang atasnya aja. Jadi mobil ini sering telat ganti oli ataupun mungkin jarang ganti oli ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya transmisi packing aman, bersih. Untuk baut oli mesin pun juga aman ya, nggak ada masalah. Oke, kita cek untuk radiatornya. Kita buka dulu. Nah, ini bisa dilihat ya,
tutupnya masih bagus, cuman untuk air radiator memang pakai air biasa ya, jadi kita sarankan menggunakan air coolant untuk mendinginkan mesin lebih maksimal. Untuk support shocknya kaki-kaki tadi masih oke ya, nggak ada masalah. Tekstur juga aman. Sebelumnya saya cek, cuman belum sempat saya videoin tadi teman-teman ya. Kita cek dulu bagian instrumen casternya, kita on kan dulu. Nah itu indikator airbagnya mati ya, jadi normal ya, jadi nggak ada masalah. Coba kita starter. Nah indikator check engine dan yang lainnya aman ya, nggak ada yang menyala, hanya rem parkir aja. Ini normal karena masih di rem tangan. Nah untuk bekas-bekas yang sini ABS yang bagian setir ya, nggak ada bekas bukaan, jadi aman. Jadi dia belum sempat meledak, cuman karena tabrak ringan aja. Nah bagian kiri dashboard juga airbagnya juga aman. Setir-setirnya masih oke, cuman ini untuk tuas persnelingnya udah parah banget ya. Jadi kilometer sekitar 89. Ini indikasi kurang lebih ya, bisa jadi kilometer putaran ya teman-teman. Kita cek untuk suara mesinnya. Tadi suara mesin sedikit ngelitik ya, karena mobil ini ngerak tadi, dan biasa wajar kalau untuk mobil-mobil kayak gini karena pakai pertalit ya, jadi rada ngelitik. Untuk pilar-pilarnya kita cek, bagian pilar A normal ya teman-teman. Transmisi kita cek dulu, oke, perpindahannya aman, kopling normal. Untuk AC seger, dingin langsung aman, mantap. Untuk power window coba kita cek ya, sebelah kanan oke, sebelah kiri juga oke. Lampu dashboard atas juga aman ya, jadi nggak terlalu parah. Untuk dalamannya masih oke, interior ya. Tapnya juga normal. Kita cek untuk bagian kolong ya, apakah ada indikasi bekas banjir. Nah kita cek untuk bagian seatbeltnya tuh aman, nggak ada bekas pasir atau lumpur ataupun karat. Nah untuk kolong-kolongnya sini pedalnya aman ya, karat wajar ini karena oksidasi. Dari ODB nya juga nggak ada berjamur, jadi normal. Mobil nggak ada bekas banjir ya, cuman sedikit bekas tabrak. Nah bawahnya ada sedikit karat, karena ini wajar karena karatnya karat oksidasi, nggak terlalu menyeluruh ya, ataupun seperti warna bata merah pada umumnya kalau banjir. Oke, kita cek untuk bagian depannya, pintu kanan. Untuk catnya masih standar 0,20 ya standarnya. Oke, bagian bawah 0,21 normal, jadi nggak ada bekas dempul atau repair bagian depan, pintu depan. Nah ini untuk pintu belakang yang kanan sedikit lebih tinggi ya, ada sampai 0,3, 33. Yang bagian depan belakang dikit nggak ada masalah, cuman sedikit mundur sampai ke kuartel, lumayan tebal ya teman-teman, sampai 0,80 tadi, ada 50 dan 40. Jadi sedikit penyok di pintu belakang di kanan ya, sampai ke kuarter pun juga 1,41 mili, jadi tebal banget. Nah untuk space pintu belakang kanan pun juga bisa dilihat ya, pintunya ada nonjol ke depan, jadi pernah di repair, cuman memang kurang presisi ya, kurang maksimal kelihatan. Ini untuk kuarternya juga tebal banget ya, ini yang 0L itu dia sampai 2 mili, jadi saking tebelnya. Untuk apronnya belakang kanan bisa dicek, aman, nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi cuman bagian kuarternya tadi sama alis plang bawahnya. Oke, kita cek untuk pilar B sama C nya. Untuk pilar C nya di sini normal ya, las titik pun masih ada, masih originalnya. Jadi memang itu untuk repair pintu belakangnya kemarin kurang rapi ya, sedikit nonjol. Nah untuk pintu bagasi kita cek. Untuk ketebalannya di sini 0,54, sebelah pojok kanan sih oke, sedikit tebal. Nah yang ini 0,9 ya teman-teman, ada yang 1,35 mili. Tuh, bisa dilihat, jadi sangat
tebal sekali, ada yang 0,76, jadi lumayan ada sedikit tebal ya untuk bagian kap bagasi ya teman-teman. Nanti kita cek apakah untuk pilar bagasinya kena juga atau seperti apa. Lebih ke arah yang ke belakang kiri ya, jadi kanan nggak terlalu. Nah ini untuk kacanya udah gantian ya, makanya dia mereknya Mulia itu tadi. Nah kita cek untuk bagian pilar bagasi sedikit keriting ya teman-teman. Las titik masih ada, cuman memang di sini sedikit keriting. Jadi hantamnya lumayan sedang lah ya, nggak terlalu berat, cuman sedang. Pilarnya sedikit keriting ya, jatuhnya sih kena juga sih, kenceng, sedang kategorinya ya teman-teman, nggak terlalu parah. Cuman bagian bawahnya juga, pilar bawahnya itu penyok juga ya, itu ya keriting. Jadi depan sundulnya nggak terlalu keras, ringan mungkin ya. Untuk yang belakang sedang ya teman-teman. Kemungkinan ini ada indikasi tabrak beruntun karena sundul depan sama belakang. Nah, untuk quarter yang bagian belakang kiri pun di sini juga ada standar 0,42, lebih tebal juga, jadi nggak terlalu parah. Untuk apron juga oke. Pintu bagian belakang kiri normal ya, 0,21 standarnya. Ini sedikit tebal 0,60 ya. Untuk pilarnya sih aman ya teman-teman. Bagian C belakang kiri bisa dilihat las titiknya masih ada, aman. Tinggal copot aja karet pilarnya teman-teman. Nah ini list pelang bawahnya coba kita cek. Ya, untuk hasilnya 0,L itu 0L, jadi udah 2 mili ya. Jadi tebel banget ya dempulnya ya. Jadi penyok bagian list pelang bawah kirinya. Belakang untuk pintu depan kiri aman 0,36, dempul-dempul tipis lah, masih oke, nggak terlalu parah ya teman-teman. Nah kita buka untuk pilar AB untuk bagian pintu depan kiri ya, kita tarik aja. Di sini las titiknya pun masih ada, jadi aman ya, nggak sampai kena ke pilar-pilar saking parah ataupun terbalik ya. Jadi ini mobil hanya tabrak depan belakang beruntun. Nah kita cek lagi untuk bagian kolong dashboardnya teman-teman, apakah ada indikasi banjir lagi, memantapkannya. Di sini ada karet oksidasi ya, lumrah ya, wajar ya. Untuk kita cek bagian di kolong dashboardnya, di sini pun baut-bautnya masih asli. Dan kita cek bagian pipa penyangga AC pun di sini juga masih bening ya, mulus ya, jadi aman, nggak indikasi bekas banjir, mobil aman bekas. Nah ini untuk airbagnya tadi masih originalnya ya, saya lihat di sini tahunnya 2019 sesuai dengan tahun mobil, jadi airbagnya masih ori bawaannya, nggak sampai meledak ya, karena tadi untuk jarak setir airbag yang kiri sama dashboard kirinya nggak ada spare kena bukaan. Nah ini untuk lighternya juga masih ada ya, nggak karat, jadi aman.